Saat seseorang sekalipun tidak berada di dalam tugas dan fungsi pendidikan, umpamanya kita tidak di fungsi pendidikan, maka kita tetap bisa membawa informasi perihal pendidikan. Pangapunten sing parah beberapa rono tibake kena utang, bapak sing nyauri kan gitu loh. Wis pindah resign mergo duit kok kono kena utang, bapak akhirnya nyauri kan gitu. Biasanya ibumu tak gewetak, napa bapak? Ya kae tinggi anu wong begini-gini iki nyapa to Gusti Allah sugih. Seandainya 20%, syukur 40%, alhamdulillah 100%. Tapi itu ada sesuatu yang mustahil. Jika penduduk bumi ini beriman, lafah tanah barokah samawati wal ard, dalam perilaku berjuang, maka umat akan harmonis, pasti maju. Kehidupan akan tentram dan membebaskan. Karena tahu apa yang dibebaskan. Bukan masalah penjajahan fisik. Kalau kita, apa kita sudah merdeka? Secara penjajahan bisa jadi, tapi dijajah dalam bentuk yang lain bisa jadi juga habis-habisan. Kreatif mungkin menjadi terjajah. Petani nggak bisa membuat dengan baik bagaimana kreativitasnya dan seterusnya. Segala kesulitan dan kerumitan kehidupan dunia akan tersolusikan. Seandainya dalam satu komunitas ada 20% saja, syukur 40%. Segala bentuk kesulitan ekonomi, finansial, penduduknya akan teratasi dan akan ada solusi. Mereka yang berwatak berjuang itu dalam perilaku berjuang itu adalah cirinya dan karakternya yang begitu kita bentuk oleh diri kita sendiri-sendiri. Tidak memikirkan diri sendiri. Peduli pada kebenaran dengan tatanan keilahian, tatanan keselamatan. Mereka yang rasa hatinya tidak terikat oleh material duniawi, tahu tujuan hidup, kesadaran bahwa kehormatan, keluhuran, kesucian, keagungan itu adalah ruhiyah, bukan materialistik, ruhiyah. Kesadaran sebagai hamba fakir dan tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan berdunia ini. Komunikatif dan senang bermusyawarah. Konsisten, berkomitmen, bersungguh-sungguh, sabar, dan bisa mengendalikan diri. Dan berusaha untuk berjahadu nafsi, memerangi nafsunya sendiri. Ini mereka yang memiliki perilaku berjuang. Tapi saya nggak bisa mendetailkan dulu. Kemudian di dalam sisi aksinya, mereka yang berwatak dalam berjuang mengutamakan aksi daripada beropini, memperbanyak pengalaman dan kenangan, suka membantu untuk memiliki pengalaman, membuang sifat malas dan suka menunda-nunda, memiliki perilaku respon, respek, dan peduli, empatik, mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan daripada pertikaian dan perseteruan, silaturahim, koordinatif, dan bijak, punya rasa maklum. Khadijah gak gelem, ya maklum, pemahaman setiap orang berbeda-beda. Saya kira begitu. Kekuatan kebersamaan dan kekeluargaan sebagai wujud fakta kesatuan dan persatuan, sebagai wujud keharmonisan, memiliki perilaku peduli. Tapi sebenarnya piye sih teknisnya? Piye sih tekniknya komunikasi? Bagaimana sih teknis peduli itu? Teknisnya piye?
Saat kita melihat berserakannya sampah, kemudian kamu menyapu dan membersihkan hanya karena sebagai piket, umpamanya begitu, berarti kita memandang bahwa sampah itu hanya berposisi letakkan pada tempatnya. Membersihkan sampah hanya dipandang hanya sebagai perilaku piket, formalitas. Bagi orang yang dewasa dan bagi orang yang cerdas akan beda. Melihat berserakan sampah, bagi orang kreatif juga akan beda. Bagi orang yang kreatif, itu berarti biomasa yang bisa memiliki manfaat sebagai sebuah nutrisi saat diproses untuk sebuah tanaman. Itu bagian dari cerdas, umpamanya begitu. Bagi orang yang dewasa dan cerdas, memandangnya akan berbeda. Untuk menghormati diri dan menghargai orang lain dan lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai instrumen kehidupan dalam komunitas. Menghargai semuanya, apalagi kalau guru-guru, maka membersihkan itu adalah bagian dari menjalankan dawuh guru. Berarti itulah kehormatan, itu adalah keagungan, itu adalah keluhuran. Tapi kalau kita membersihkan hanya karena piket, berarti itu adalah sesungguhnya kita telah berjenggot, tapi kita sesungguhnya adalah setingkat taman kanak-kanak. Kalau kita membersihkan hanya karena piket, apalagi umpamanya jamaah di asrama, di lantai loro, lantai telu, lantai ngisor, ya, lantai bawah, pulang malah meninggalkan sampah besar-besaran, piring padha ora kena dienggo, mergo dinggi ngecek rokok. Piring iki plastik, stand plastik keramik, kayak keramik, tinggi ngecek rokok, ya mesti bekas toh. Akhirnya kan ora kena dienggo, umpamanya begitu. Itu berarti sesungguhnya kita belum dewasa. Jadi seharusnya belum saatnya untuk merokok, bergurung dewasa. Ning kok wis ngerokok, dampaknya lingkungan yang tidak baik. Aku ngomong seandainya, alhamdulillah di jamaah kita enggak, beda. Santri pulang ke rumah, ternyata hanya membebani orang tua, menambah. Seharusnya bisa nyapu, membersihkan, itu bagian dari ilmu. Jadi orang yang berjuang mengutamakan aksi dari kadang kita tuh masa hanya gitu saja, masa ilmu berkaitan dengan sebuah aksi itu akan mendewasakan. Sesungguhnya kalau kita memang ingin membangun kepedulian, orang tuh ironi. Tahu-tahu saya kok nggak punya perilaku peduli ya. Setelah ada orang lain peduli, saya kok baru kaget. Mungkin kamu mengalami. Karena tidak terbiasa respect, tidak terbiasa peduli. Pada saat ada orang lain yang peduli, kamu itu kaget. Biasanya ada orang mengalami begini. Aku kok gak iso koyok kayak peduli ya, kan begitu. Ciri orang cerdas, santriwan santriwati, ya, mindset itu membentuk mindset positif, berpikir positif, berkepribadian positif, berperilaku positif, itu butuh proses. Kamu tidak bisa jaga kios nek wis tuwek, enggak bisa. Nek wis tuwek itu rada angel. Wis alot. Upamane sunat wis nganggo bendu. Gitu loh. Ya. Nek perlu nganggo senso.
Kan bisa. Kebiasaan itu sesungguhnya dan sebagai mindset dapat dibangun sejak awal. Sejak awal. Jangan pernah mengatakan, aku kan masih senang-senang, butuh kucing senang-senang, nggak perlu mengendalikan diri, nggak perlu sabar, nggak perlu. Pada saat kita hal yang kita anggap sepele, sesungguhnya dari sanalah membangun kita untuk cerdas, peduli. Orang cerdas, cirinya pasti peduli. Ciri orang cerdas itu pasti cepat tanggap. Ciri orang cerdas. Itu tidak bisa dinyang, itu mutlak. Karena orang cerdas itu, situasi seperti ini apa yang kami lakukan? Apa yang kita lakukan? Solusinya apa? Itu akan terjadi orang cerdas. Makanya saat kamu pulang umpama, kemudian melihat ada kotoran di depan rumah orang tuamu, kamu segera mengambil. Niatannya adalah untuk melatih peduli. Itu yang tidak disadari. Di sini pun bisa kamu lakukan. Itu sebenarnya untuk melatih. Karena ciri orang yang cerdas dan mampu menyelesaikan masalah yang solutif, itu rata-rata memiliki kemampuan perilaku respon peduli. Ciri. Dan ciri sebaliknya orang yang lemot, ya, bodoh, itu pasti nggak ada kepedulian. Diomongi bolak-balik. Gitu. Itu nggak bisa diberi tanggung jawab. Orang yang peduli pasti disiplin. Orang yang disiplin belum tentu punya kepedulian. Paham? Kita melatih disiplin atau melatih peduli. Kalau orang peduli itu seharusnya disiplin. Tapi orang yang disiplin belum tentu peduli. Saat jam 7 masuk, jam 7:15 masuk, kalau orang cerdas peduli, maka dia sudah menghitung jam 6 harus sudah bersih, sudah makan, sehingga jam 7:15 sudah berada, sebagai contoh begitu. Itu orang cerdas, itu orang peduli. Tapi kalau orang disiplin, ora perlu adus, ora perlu yang penting kun jam itu kokono, hanya karena takut jika dihukum. Oh, dia disiplin. Dia tidak ada kepedulian. Tapi orang peduli itu disiplin. Itu bedanya. Orang disiplin itu adalah pinter, tapi kalau orang cerdas itu peduli. Ini berbedanya. Akan tampak pada saat kemampuan menghadapi masalah, kemampuan solusi, kemampuan memberikan masukan, kemampuan memberikan ide dan gagasan. Ini bedanya nanti akan di sini. Mohon maaf, beribu maaf, bukan maksud apa-apa, dan juga tidak bermaksud skeptis dan mengurangi rasa hormat. Kalau kita buat persentase, di sini berapa persen? Saya bisa katakan. Tapi saya kira tidak diperlukan. Kan itu. Mesti agak yang sakit hati. Aku kok gak ketut kan gitu. Atau persentase ini kok sak mono muga-muga aku di jerune kan gitu. Katakanlah demikian. Jemaah rahimakumullah, pada akhirnya sing penting cek aja mamang ragu, aja wasum melang. Dadi wong sing tangguh kuwi aja dadi wong sing peragu. Sing tatak ning dadi pede ning terbuka. Angel lho ya. Pede ya pede tatak ning terbuka, cepat menerima masukan itu cepat begitu loh. Biasanya uang pede iki kebablasan sombong. Gitu.
Bedi. Orang lain mengatakan sampai Imam Ali sering dituduh sebagai ingin kekuasaan, ingin harta benda. Imam Ali, Imam Hasan itu sering dituduh ini, sering diperengkara ini. Sehingga Imam Ali sering membuat ungkapan, seandainya mereka tahu, yang mereka lihat hanya mata, sehingga saya dikira orang yang haus kekuasaan, orang yang haus dunia. Padahal dunia sudah saya jauh-jauh, sudah saya cerai sejak saya umur 12 tahun. Saya menjalankan ini hanya karena saya punya guru. Itu Imam Ali. Diulang oleh Sayyidina Hasan. Tapi orang yang tidak tahu tentang Imam Ali dikira orang yang takut mati. Generasi setelah Nabi Muhammad wafat, mereka contohkan begitu. Dikira orang yang mengejar uang begitu. Padahal sesungguhnya apa yang dia lakukan justru karena setelah bercerai dengan dunia. Ungkapannya Sayyidina Ali bercerai. Setelah bercerai dengan dunia jauh-jauh sebelum mereka terlahirkan yang menuduh saya mata dunia. Ya karena sungguh-sungguh yang kita lakukan di dunia kan normal, tapi cuman niatannya kan karena dawuh guru, karena niatannya ibadah. Niatannya karena sudah diberi daya kuat oleh Allah, sudah diberi tangan, ya kita gunakan untuk kreatif dan usaha kan gitu. Tapi di dalam hati benak kita adalah Tuhan untuk menyatakan perintah Allah kan begitu kan. Nanti kamu bekerja akan rileks. Rezeki tidak disangka-sangka akan diwujudkan begitulah. Tapi kalau kita dunyo malah seret wis to. Ustaz melakukan dawuh guru ini tenanan kan begitu. Karena saya bukan ngomong, karena juga mengalami. Saat saya dulu Jogja, saya juga mengalami itu. Proses itu saya juga mengalami. Pengalaman itu juga saya alami. Sehingga tiba-tiba juga di luar dugaan. Saya kira begitu. Semoga dalam ridha Allah, maghfirah dan ampunannya, dan kita mendapatkan syafaat dari Bapak Pangestu Guru Wasitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.